Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nafisa Nuraini from Interpreting Class B. Happy watching! The human voice. It's the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can start a war or say, I love you. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Why is that? How can we speak powerfully to make change in the world? What I'd like to suggest, there are a number of habits that we need to move away from. I've assembled for your pleasure here 7 deadly sins of speaking. I'm not pretending this is an exhaustive list, but these 7, I think, are pretty large. Habits that we can all fall into. First, gossip. Speaking ill of somebody who's not present. Not a nice habit, and we know perfectly well the person gossiping 5 minutes later will be gossiping about us. Suara manusia. Ini adalah instrumen yang sering kita mainkan. Mungkin ini merupakan satu-satunya suara yang paling kuat di dunia. Bahkan mungkin ini adalah satu-satunya yang dapat memulai perang, maupun mengatakan, aku cinta kamu. Namun, banyak orang memiliki pengalaman bahwa ketika mereka berbicara, orang lain tidak mendengarkan. Mengapa demikian? Bagaimana kita dapat berbicara dengan penuh kekuatan dan membuat perubahan di dunia? Saya akan menyarankan kepada Anda beberapa kebiasaan yang harus kita hindari. Saya telah mengumpulkan untuk Anda 7 dosa yang paling mematikan ketika berbicara. Saya tidak menganggap bahwa ini merupakan daftar yang panjang. Namun menurut saya, 7 dosa ini merupakan kebiasaan yang cukup besar yang dapat menjebak kita. Yang pertama yaitu gosip. Berbicara mengenai kejelekan, keburukan orang yang sedang tidak ada. Bukan merupakan kebiasaan yang baik. Dan kita tahu betul bahwa orang yang bergosip 5 menit kemudian akan bergosip tentang kita. Second, judging. We know people who are like this in conversation, and it's very hard to listen to somebody if you know that you're being judged and found wanting at the same time. Third, negativity. You can fall into this. My mother, in the last years of her life, became very, very negative, and it's hard to listen. I remember one day I said to her, it's October the 1st today, and she said, I know, isn't it dreadful? It's hard to listen when somebody's that negative. And another form of negativity, complaining. Well, this is the national art of the UK. It's our national sport. We complain about the weather, about sport, about politics, about everything. But actually complaining is viral misery. It's not spreading sunshine and lightness in the world. Excuses. We've all met this guy. Maybe we've all been this guy. Some people have a blame thrower. They just pass it on to everybody else and don't take responsibility for their actions. And again, hard to listen to somebody who's being like that. Kedua, judging, menghakimi. Kita mengenal orang-orang yang seperti ini dalam sebuah percakapan. Dan sangat sulit untuk mendengarkan seseorang jika Anda tahu bahwa Anda sedang dihakimi dan ingin melakukannya di saat yang bersamaan. Ketiga, negatif. Anda bisa terjebak ke dalam kebiasaan yang ini. Ibu saya, di tahun-tahun terakhir hidupnya, menjadi sangat negatif dan sulit untuk mendengarkan. Saya ingat suatu hari, saya berkata, hari ini tanggal 1 Oktober. Kemudian dia menjawab, iya, mengerikan ya? Sulit untuk mendengarkan ketika seseorang itu negatif. Dan bentuk lain dari negatif adalah mengeluh. Ya, ini merupakan seni nasional di Inggris. Ini adalah olahraga nasional kami. Kami mengeluh tentang cuaca, tentang olahraga, tentang politik, dan tentang segalanya. Tetapi sebenarnya, kami hanya mengeluhkan penderitaan yang tak berujung. Bukan merupakan sebuah bangsa yang paling bahagia di dunia. Excuses, alasan. Kita semua bertemu dengan orang seperti ini. Bahkan mungkin kita pernah menjadi seseorang seperti ini. Ada orang yang suka melempar kesalahan. Mereka hanya melempar kesalahan kepada orang lain dan tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan sekali lagi, sulit untuk mendengarkan seseorang yang seperti ini. Penultimate, the 6th of the 7, embroidery, exaggeration. It demeans our language, actually, sometimes. For example, if I see something that really is awesome, what do I call it? And then, of course, this exaggeration becomes lying, out-and-out lying, and we don't want to listen to people we know are lying to us. And finally, dogmatism. The confusion of facts with opinions. When those two things get conflated,
You're listening into the wind. You know, somebody is bombarding you with their opinions as if they were true. It's difficult to listen to that. So here they are, 7 deadly sins of speaking. These are things I think we need to avoid. But is there a positive way to think about this? Yes, there is. I'd like to suggest that there are 4 really powerful cornerstones, foundations, that we can stand on if we want our speech to be powerful and to make change in the world. Berlanjut kepada poin ke-6 dan 7. Embroidery, exaggeration. Melebih-lebihkan, menambah-nambahkan. Sebenarnya ini terkadang meremehkan bahasa kita. Misalnya, ketika saya melihat sesuatu yang benar-benar mengagumkan, saya sebut apa? Dan kemudian, tentu saja, berlebih-lebihan ini menjadi sebuah kebohongan. Dan kita tidak ingin mendengarkan seseorang yang kita tahu berbohong. Selanjutnya, dogmatisme. Mencampurkan fakta dengan opini. Ketika hal ini digabungkan, Anda hanya akan mendengar angin lalu. Anda tahu seseorang mencecar Anda dengan opini mereka seolah-olah itu benar. Sulit untuk mendengarkannya. Jadi, itulah 7 dosa yang paling mematikan dalam berbicara. Dan inilah hal-hal yang saya pikir perlu kita hindari. Tetapi, apakah ada cara positif untuk mengatasi hal ini? Ya, ada. Tentu saja. Saya ingin menyarankan bahwa ada 4 hal yang sangat kuat yang bisa kita jadikan landasan agar perkataan kita menjadi kuat dan untuk membuat perubahan di dunia. Fortunately, these things spell a word. The word is hail, and it has a great definition as well. I'm not talking about the stuff that falls from the sky and hits you on the head. I'm talking about this definition, to greet or acclaim enthusiastically, which is, I think, how our words will be received if we stand on these 4 things. So what do they stand for? See if you can guess. The H, honesty, of course. Being true in what you say, being straight and clear. The A is authenticity, just being yourself. A friend of mine described it as standing in your own truth, which I think is a lovely way to put it. The I is integrity, being your word, actually doing what you say, and being somebody people can trust. And the L is love. I don't mean romantic love, but I do mean wishing people well. For 2 reasons. First of all, I think absolute honesty may not be what we want. I mean, my goodness, you look ugly this morning. Perhaps that's not necessary. Tempered with love, of course, honesty is a great thing. But also, if you're really wishing somebody well, it's very hard to judge them at the same time. I'm not even sure you can do those 2 things simultaneously. Untungnya, kata ini tereja menjadi hail dan juga memiliki definisi yang bagus. Saya tidak berbicara mengenai hal-hal yang jatuh dari langit dan memukul kepala Anda. Namun, saya membicarakan tentang definisi ini. Untuk menyapa atau memuji dengan antusias. Yang menurut saya, kata-kata ini akan diterima jika kita berdiri pada 4 landasan hal ini tadi. Jadi, apa saja itu? H. Honesty, kejujuran. Tentu saja, jujur dalam apa yang Anda katakan, lugas dan jelas. A. Authenticity, ketulusan. Jadilah diri Anda sendiri. Teman saya menggambarkannya sebagai kebenaran Anda sendiri. Yang menurut saya ini merupakan cara yang bagus untuk mengatakannya. I. Integritas. Menjadi kata-kata Anda sendiri. Benar-benar melakukan apa yang Anda katakan. Dan menjadi seseorang yang dapat dipercaya. L. Love, cinta. Saya tidak bermaksud cinta romantis. Tetapi yang saya maksud adalah berdoa untuk kebaikan orang. Dengan 2 alasan. Pertama-tama, saya pikir kejujuran yang mutlak mungkin bukan kejujuran yang sepenuhnya kita inginkan. Misalnya kalimat ini, ya ampun, kamu jelek sekali pagi ini. Mungkin kita tidak perlu mengatakannya. Tenangkan dengan cinta, tentu saja. Kejujuran adalah hal yang baik. Tetapi juga, jika Anda benar-benar ingin mengharapkan kebaikan untuk seseorang, sulit untuk melakukannya jika Anda melakukannya sekaligus menghakimi. Saya bahkan tidak yakin kedua hal tersebut dapat dilakukan secara bersamaan.